Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Pak Adi. Iya baik Bapak, ini sebelum kita melakukan observasi atau supervisi nanti, kita akan berbincang-bincang ringan mengenai pembelajaran yang nantinya akan Bapak lakukan pada observasi nanti. Baik Pak Adi. Mungkin sebelum kita melakukan observasi, apakah Bapak ada kendala-kendala tentang pembelajaran anak atau sebagainya? Ya, untuk saat ini memang ada beberapa kendala yang saya hadapi ketika proses pembelajaran khususnya di kelas saya. Mungkin salah satu kendala yang terbesar adalah minimnya media pembelajaran yang saya lakukan, termasuk dengan model dan alat peraga. Oh gitu ya Pak ya, berarti Bapak menganggap bahwa pembelajaran saat ini yang Bapak lakukan itu kurang ada media, berarti bisa dikatakan monoton seperti itu ya Betul Pak? sekali Pak Adi. Jadi untuk mengatasi ini Pak, pembelajaran Bapak yang monoton, ada nggak sih kira-kira hal yang ingin Bapak lakukan untuk mengubahnya? Tentu berkaca dengan hasil, karena kalau sudah belajar berbicara tentang kurangnya media, tentu hasil pembelajaran biasanya juga sedikit menurun. Dari hasil kerja anak, mungkin ada beberapa yang ingin saya terapkan berdasarkan rujukan atau pengalaman-pengalaman teman-teman guru lainnya. Mungkin nanti saya akan mencoba membuat pembelajaran yang lebih interaktif, yang berpihak kepada siswa. Jadi semua itu saya kembangkan berdasarkan minatnya siswa, termasuk menggunakan media-media seperti PowerPoint, video pembelajaran di YouTube, dan mungkin media-media pembelajaran lainnya yang kita buat bersama-sama dengan para siswa. Jadi Bapak di sini sudah punya ini keinginan ya, gambaran bahwa ingin membuat media-media di mana media itu sesuai dengan minat dari anak. Dan juga Bapak akan membuat media itu berkolaborasi bersama anak. Betul. Selain anak-anak, apakah akan berkolaborasi dengan pihak lainnya? Mungkin Bapak? Mungkin untuk saat ini yang mungkin saya libatkan dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan media, mungkin peran orang tua akan saya libatkan. Peran orang tua. Iya. Ya. Selain itu apakah ada lainnya yang akan dilibatkan? Menurut Bapak, anak Bapak ingin melihat minat. Bagaimana Bapak cara untuk melihat minat anak biar agar berdampak media pembelajarannya itu dapat dibuat? Apa yang Bapak lakukan? Yang pertama sekali saya tentu mengamati karakter anak. Oh, di karakter ya Pak ya? Dengan karakter anak kita tahu nih, oh anaknya minatnya pembelajaran yang seperti ini, menggunakan gambar misalnya, atau dengan bernyanyi segala macam hal. Jadi dari keseharian anak, dari situlah saya menarik kesimpulan, oh nanti akan tercipta model atau media pembelajaran yang sesuai dengan kelas yang saya ajar. Oke Pak, jadi tadi pertama permasalahan Bapak adalah pembelajaran yang monoton. Selanjutnya Bapak sudah memiliki keinginan, gambaran bahwa ingin berkolaborasi, membuat media pembelajaran. Adakah contoh gitu Pak, media pembelajaran seperti apa nih yang mau dibuat Pak? Yang sudah saya pikirkan yaitu media pembelajaran yang berbasis dengan mungkin gambar Bu Adi. Karena dengan gambar, karena kebetulan saya masih di fase B, anak-anak masih cuma menggambar. Nah dari media gambar itulah mungkin nanti saya masukkan ilmu atau pembelajaran sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Oke, jadi Bapak bisa lihat dari gambar-gambar ya. Apa mungkin gambarnya itu dapat dari mana ya Pak? Mungkin saya nanti merajuk kepada guru-guru senior di sekolah saya, atau nanti saya bisa melihat dari YouTube dan sosmed lainnya. Oke Bapak, berarti ada gambar. Selain itu kira-kira apa nih keinginan Bapak selain gambar nih yang bisa dimanfaatin mungkin untuk media? Mungkin yang bisa saya manfaatkan selain dari gambar, mungkin salah satunya adalah benda-benda yang ada di sekitar. Misalnya nih Bu Ade, saya lihat ada aqua. Kira-kira aqua itu bisa saya jadikan model pembelajaran apa ya yang sesuai dengan materi. Artinya saya mau mencoba membuat benda yang ada yang tidak terpakai di kelas saya menjadi sebuah media atau bahan ajar yang akan saya ajarkan kepada anak. Berarti pemanfaatan barang-barang bekas ya Pak Iya, ya untuk betul media sekali. pembelajaran. Wah itu juga sangat baik, bisa masuk ke tempat modul P5 kali ya Iya. Pak ya. Selanjutnya Pak, ini untuk khusus nih observasi nanti kita udah tentuin materinya Pak? Untuk materi mungkin sudah saya tentukan. Ya tentukan Pak ya, berarti sudah ada nih gambaran media apa nih yang mau digunakan. Kira-kira media apa aja nanti apa mau digunakan biar pembelajarannya nggak mau buat sendiri kah atau apa, mungkin videonya udah ada gambarannya?
Mungkin untuk dalam waktu dekat mungkin saya masih pakai video pembelajaran yang ada di YouTube. Mungkin kedepannya dengan bantuan guru yang ada di sekolah saya, mungkin saya mencoba membuat video pembelajaran yang memang mungkin hasil karya saya sendiri. Wah, ini sudah luar biasa Pak ya, dari pembelajaran menonton Bapak sudah punya gambaran ke depannya. Selain melihat minat, Bapak juga memanfaatkan teknologi ya Pak, di mana Bapak berarti akan nanti pakai fokus mungkin ya Pak. Mungkin ada lain yang akan dimanfaatkan mungkin dari sekolah ini untuk yang akan Bapak gunakan gitu Pak. Mungkin selain yang di kelas, saya coba untuk proses pembelajaran di luar kelas. Mungkin saya ajak anak ke perpustakaan atau di sekitar lingkungan sekolah yang berhubungan dengan materi yang akan saya ajar. Oke Bapak, untuk media pembelajaran, berarti kan untuk pembelajaran juga menurut Bapak sudah tidak menonton lagi Pak ya. Mungkin ada nggak bentuk refleksi tadi yang Bapak katakan, bentuk refleksinya seperti apa yang Bapak lakukan? Refleksi ya tentu saya setiap akhir pembelajaran, insya Allah ke depan saya mau melihat atau mengetahui isi hati, ekspresi anak ketika dia dapat reward, ketika dia dapat salah soal segala macam, itu saya harus mengetahui dengan cara saya menempelkan mungkin ekspresi anak. Jadi itu yang ingin saya kembangkan di kelas seperti itu. Wah, itu luar biasa Pak. Jadi ini kira-kira kapan nih Pak kita akan lakukan observasi, kira-kira Pak, Bapak waktunya kapan dulu? Saya tunggu nih, mungkin waktunya 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi atau kapan ya Pak, bisa kita tentukan nanti? Insya Allah Bu Ade, saya kapan siap, mungkin yang efisien kita lakukan 2 minggu setelah. Oke, berarti nanti saya akan tunggu kabar dari Bapak mengenai jadwalnya, lalu materi apa yang akan dibahas ya Pak. Mungkin berarti pada pembahasan kita kali ini sudah ada gambaran untuk apa yang akan Bapak lakukan saat observasi nanti. Apakah ada kendala nih Pak dalam Bapak akan mencapai gambaran itu? Mungkin kendalanya yang terbesar alokasi waktu, karena saya juga harus melihat kondisi, baik kondisi kelas dan kesiapan peserta didik saya tentunya. Oh, mungkin lebih ke alokasi waktu dengan kesiapan belajar ya. Berarti keadaan dan waktu. Apakah tantangan lain ada? Mungkin tantangan lain ya mungkin kayak kesiapan, mungkin itu aja kalau buat ini. Oh ya, untuk saat ini tantangannya hanya itu ya Pak ya. Mungkin langkah Bapak untuk mengatasi tantangan itu selain media pembelajaran apa ya Pak? Tentunya saya sudah memberitahu jauh-jauh hari tentang materi yang akan saya ajarkan, beserta juga tentunya misalnya kalau ada praktikum, alat dan bahannya juga saya tetap berdiskusi sama anak bagaimana nanti pembelajaran supaya kalau memang ada praktikum misalnya ini alat dan bahan dibawa sesuai dengan jadwal seperti itu Pak. Wah, ini luar biasa Pak. Memang kan permasalahan itu datang dari kita sendiri, dan kita sendiri itu bisa mencari solusinya. Atau Bapak sadarin tadi dari percakapan kita sudah kita menemukan solusinya dari permasalahan Bapak, yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran ya Pak ya, sesuai dengan minat dan perkembangan zaman. Berarti ada pakai IT tadi Pak ya. Selanjutnya berkolaborasi. Baik Bapak, terima kasih untuk perbincangan kali ini. Mungkin
kita kali ini, kita akan belajar bab 1, tumbuhan, sumber kehidupan di bumi, topik C, dengan materi perkembangbiakan tumbuhan untuk kelas 4 SD, muatan pelajaran IPAS. Kegiatan pembuka. Mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Sejuk sekali ya udara di hutan. Siapa ya yang menanam pohon-pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ini? Benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Selanjutnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya ya? Mari kita cari tahu jawaban dari semua pertanyaan tersebut pada video kita kali ini. Materi yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Perkembangbiakan generatif disebut pula dengan perkembangbiakan secara kawin. Mari kita pelajari bagian-bagian bunga dan fungsinya. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Perhatikan bagian-bagian bunga di bawah ini. 1. Putik sebagai alat kelamin betina. Di dalam putik terdapat sel kelamin betina atau ovum. 2. Benang sari sebagai alat kelamin jantan. Di dalam benang sari terdapat sel kelamin jantan, yaitu serbuk sari. 3. Mahkota berfungsi untuk mempercantik bunga dan menarik perhatian serangga atau manusia dalam penyerbukan. 4. Kelopak berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. 5. Dasar bunga berfungsi untuk tempat menempelnya bagian-bagian bunga. 6. Tangkai berfungsi untuk menyokong bunga dan menghubungkan bunga dengan ranting. Selanjutnya, mari kita pelajari pengelompokan bunga. Yang pertama, ada bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh dari bunga sempurna yaitu bunga stroberi dan bunga sepatu. Berikutnya ada bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, bisa putik atau benang sari. Perhatikan gambar berikut ini. Ada bunga betina karena memiliki putik saja, dan ada bunga jantan yang hanya memiliki benang sari saja. Contoh bunga tidak sempurna yaitu bunga jagung. Proses penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ditandai dengan terjadinya proses penyerbukan. Perhatikan gambar berikut. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Ada macam-macam perantara penyerbukan, yaitu 1. Zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh perantara hewan. Hewannya antara lain lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Ciri bunga yang dibantu oleh hewan antara lain warna mahkota mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar nektar, serbuk sarinya lengket, dan kepala putih agak tersembunyi. Yang kedua, anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh perantara angin. Perhatikan gambar. Ciri bunga yang dibantu oleh angin antara lain warna mahkota tidak
putik terjulur keluar. Yang ketiga, hidrogen, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh perantara air terjadi pada tumbuhan air, misalnya hidrilla dan gangga. Yang keempat, antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh perantara manusia karena sulit mengalami penyerbukan secara alami, misalnya pada salak dan vanili. Selanjutnya, penyebaran biji. Perhatikan percakapan berikut ini. Lihat ya, tumbuhan ini sudah berbuah. Ada juga yang menjadi kacang, berarti tumbuhan ini sudah berkembang biak. Lalu, bagaimana dari buah ini bisa tumbuh menyebar ke tempat lain ya? Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu, apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Penyebaran biji dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain dimakan oleh hewan, terbawa oleh tiupan angin, terbawa oleh aliran air, Ayo nak, berdasarkan materi kali ini kita sudah mempelajari semua tentang perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Berikut adalah contoh bunga yang tugas kalian adalah memberi nama pada bagian-bagian bunga. Ayo, siapa yang berani maju silakan maju. Ya, silakan Mutiara. Iya, bagian nomor 1 adalah bagian bunga yang kita beri nama putih. Benar atau salah? Benar. Kasih tepuk tangan untuk Mutiara. Bagian bunga nomor 2, siapa yang mau maju nak? Siapa yang mau maju? Ada yang berani? Ya, silakan maju nak, Akifah, boleh? Bagian nomor 2. Kira-kira bagian nomor 2 ini bagian bunga apa namanya? Kelopak. Oke, beri tepuk tangan untuk Akifah Sakila. Selanjutnya bagian bunga nomor 3. Siapa yang berani maju? Ya, silakan Sabil. Ketua kelasnya. Nomor 3. Iya, nomor 3 adalah bagian bunga. Benar apa salah? Tepuk tangan untuk Sabil. Sekarang bagian bunga nomor 4. Siapa yang mau maju? Nomor 4. Silakan Ajrina Putri. Nih, bagiannya terletak di bagian bawah. Nomor 4, kira-kira apa nama bagiannya? Bakal apa menjadi bunga? Bakal Oke, benar nak bagian nomor 4 bakal buah? Benar apa salah? Kasih tepuk tangan untuk Arjuna. Sekarang ada bagian bunga nomor 5 dan 6. Tolong dikerjakan di buku latihan, silakan. Baiklah anak-anak, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Di sini Bapak ada contoh bunga yang tugas kalian adalah memberi nama pada bagian-bagian bu. Ayo, siapa yang mau maju ke depan untuk memberi nama pada bagian-bagian bunga? Ya, silakan Mutiara. Tepuk tangan untuk Mutiara.
Bagian bunga nomor 1 adalah benar atau salah? Benar. Kasih tepuk tangan untuk Mutiara. Ya. Kasih dia terus. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu untuk kalian. Sebelum Bapak tutup, Bapak mengulang. Kira-kira apakah ada yang masih ingat tentang bagian-bagian bunga? Siapa yang masih ingat tentang bagian-bagian bunga? Mutiara, silakan Mutiara sebutkan bagian-bagian bunga, nak. Boleh maju ke depan. Ya, bagian bunga pertama ada. Ya. 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 Iya. Iya. Iya, itu yang disebutkan Mutiara adalah bagian-bagian Bu. Kasih tepuk tangan untuk Mutiara. Kasih Mutiara bintang 1. Silakan dulu. Ayo, siapa lagi yang masih ingat tentang bagian-bagian bunga? Ada yang ingat? Ya, Keneja, coba nak maju, nak. Ya, bagian-bagian bunga apa saja tadi? Ya. 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 Rumah bagiannya diingat ya. Jadi ada 6 bagian-bagian Bu. Bunga. Oke, dibintang untuk Keneja. Silakan duduk, tangan untuk Keneja. Oke, yang lainnya karena tugasnya hampir semua kontenannya 100, ada yang 60, nggak apa-apa, nanti kita belajar di rumah. Ini Bapak bagikan bintang prestasi. Nah, simpan bintangnya. Baiklah, nah, hari ini kita sudah semua mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Kita sudah juga mengerjakan soal. Sekarang Bapak ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang bagian-bagian bagian-bagian bunga. Ayo silakan sambil maju ke depan. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari tentang bagian-bagian bunga dan perkembang biakan pada tumbuhan sambil? Senang, sedih, atau marah? Senang, oke, senang, silakan. Kenapa perasaan saya senang setelah mempelajari materi ini? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk tadi. Silakan duduk. Selanjutnya Eja, silakan maju. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari? Silakan pilih. Ya, tepuk tangan untuk Eja. Selanjutnya siapa lagi mau mengekspresikan Keneja? Bagaimana ekspresimu setelah mempelajari materi ini? Wah, Keneja ekspresinya sedih. Kenapa dan sedih? Ya, nggak apa-apa. Nanti kita belajar sama-sama. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Keneja. Kira demikian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, kalau memang kita
pada minggu lalu. Bagaimana Bapak menilai penampilan Bapak saat mengajar? Terima kasih pada pertanyaannya. Berdasarkan observasi yang dilakukan di dulu, ada beberapa aspek yang saya lihat untuk pernah saya mengajar dalam kelas. Pertama, tentunya aja tentunya penguasaan materi. Kadang saya sudah belajar menyiapkan materi, tetapi ada beberapa kendala yang itu harus saya sesuaikan dengan kendala itu tersebut. Ya, kalau misalnya masalah kendala itu Pak, kira-kira dari Bapak sudah Bapak lakukan kendala apa itu ya Pak? Kendalanya pada saat observasi kemarin ketidaksiapan kami itu. Kan tempat saya instruksikan kepada sekretariat saya bahwasanya untuk membawa bahan ajar yang bersumber dari mereka dulu. Saya ingin mereka mencari tahu dulu pokok materi yang akan saya ajarkan, nanti baru kita diskusi lagi. Jadi padahal Bapak sudah menyiapkan juga Sudah. Pak ya, Sudah. tapi anak-anak juga ingin disiapkan, tapi di situ terkendala malah anak-anak tidak membawa-bawakannya. Ada beberapa itu. Baik Pak, jadi selanjutnya dari pengamatan Bapak seperti itu, saya juga ingin memberikan kesempatan bahwa saya juga menyampaikan hasil dari pengamatan saya Pak ya. Siap itu. Baik Pak, karena dari hasil observasi yang lalu di kelas Bapak, ada beberapa aspek yang kemarin itu kita pernah bicarakan untuk dinilai, yaitu tentang keaktifan siswa, pengelolaan kelas, dan media pembelajaran. Yang lalu Bapak katakan saya ingin membuat media pembelajaran sendiri yang selama ini monoton agar dapat menarik. Di situ Bapak sudah mulai membuat video pembelajaran ya Pak ya, menampilkan video lalu foto. Mungkin pada di saat foto itu seharusnya anak-anak untuk maju ke depan memperlihatkan mana bagian-bagian bunganya, yang mana putih, mana kelopak dan lain sebagainya. Namun sini ada catatan tambahan Pak, menurut saya sudah sangat baik Pak ya dari kemajuan yang lalu, di mana lebih baiknya lagi ke depannya mungkin pengelolaan kita mendorong anak untuk termotivasi mereka maju, untuk langsung maju tanpa harus ayo siapa ini nak, harus tunjuk coba yang ini baru mereka maju. Mungkin di situ aja Pak semangat mereka untuk masih takut-takut nih, padahal paham nih tapi kayaknya masih takut-takut untuk maju ke depan. Jadi seperti itu untuk dari hasil observasi saya. Menurut Bapak bagaimana? Ya mungkin memang benar yang disampaikan oleh Pak Ade mengenai observasi. Mungkin saya cermati juga anak agak sedikit kurang berani tampil istilahnya. Jadi kedepannya mungkin saya meminimalisir keadaan tersebut agar anak berani tampil, tidak memikirkan salah atau benar, yang penting anak berani tampil lagi dulu. Baik Pak, namun kan Pak walaupun demikian menurut saya masih banyak di kompetensi yang kita kembangkan dari anak-anak kita. Salah satunya mungkin kita bisa membuat kegiatan pembelajaran berkelompok. Jadi anak-anak mungkin cara lain aktifnya itu dengan berdiskusi dengan kelompok masing-masing yang dilakukan dengan kompetensi seperti itu Pak. Apakah dapat terbayang Pak untuk melakukan hal tersebut? Untuk saat ini insya Allah agak sedikit terbayang Bu Ade. Oh, untuk melakukan apa nih yang buat kelompok? Iya. Kira-kira kapan akan dilakukan untuk yang membuat kegiatan berkelompok itu? Mungkin ke depannya memang komposisi tempat duduk anak memang harus saya buat berkelompok apapun itu jenis materi. Iya, untuk berarti kedepannya bukan hanya pada pelajaran IPAS, mungkin kedepannya juga pembelajaran yang lainnya seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Baik Bapak, mungkin dari itu saja. Kalau dari saya mungkin dari Bapaknya apa yang ingin disampaikan dari hasil supervisi dengan saya? Apa yang Bapak rasakan hasil supervisi dengan saya? Terima kasih Bu Ade. Tentunya setelah di supervisi bersama Bu Ade, tentunya saya juga mengetahui kelemahan, kekurangan, tindak lanjut apa yang akan saya lakukan sebelum apa yang saya lakukan juga. Jadi banyak hal yang saya pelajari mengenai supervisi tersebut. Baik, berarti ada kemajuan Pak. Apakah selama ini ada perasaan takut itu Pak ke supervisi? Alhamdulillah tidak ada rasa takut, cuma sedikit rasa tanggung jawab yang harus tinggi. Saya berusaha untuk menampilkan pembelajaran yang tentunya hasil akhirnya untuk hasil peserta didik Indonesia. Berarti pengembangan kompetensi diri sendiri dan pengembangan diri kompetensi dari gurunya ya Pak ya. Baik Bapak, terima
Iya Bu. Baik Pak ya, terima kasih ya Pak ya.